kelas IQ2 dengan NIM 19034311024 dan yang terhormat Ibu Rika Novita sebagai dosen pengajar fisika instrumentasi. Izinkan saya mempresentasikan hubungan sensor dan transducer pada percobaan hukum Hooke menggunakan load cell. Latar belakang saya membuat ini adalah dalam era sekarang ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pusat perhatian dunia. Berkembangnya ilmu pengetahuan mendorong manusia berusaha menciptakan pelatihan canggih untuk teknologi mutakhir, baik itu di bidang bisnis dan perdagangan, kesehatan, militer, pendidikan, komunikasi, dan budaya maupun bidang lainnya. Dalam hal ini saya membuat makalah tentang pemanfaatan sensor load cell untuk menyortir buah-buahan. Tujuannya itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang teknologi, memanfaatkan proses pembelajaran fisika instrumentasi dalam membuat suatu makalah, memberikan informasi kepada teman-teman. Metodologi penelitiannya yaitu penelitian ini membahas tentang perbandingan nilai ukur sensor load cell pada alat penyortir buah otomatis terhadap timbangan manual atau konvensional, disertai dengan analisa kualifikasi perbandingan nilai perhitungan dari kedua sistem tersebut untuk diambil kesimpulan tingkat akurasi dan sistem error dari keduanya dan ditetapkan alat mana yang lebih akurat dan efisien dalam melakukan pengurangan berat tersebut. Disertakan juga sebuah perancangan sistem timbangan digital pada alat penyortir buah otomatis yang meliputi perancangan hardware dan software. Dari teorinya yaitu timbangan. Timbangan merupakan salah satu alat ukur yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat dua timbangan, yaitu timbangan otomatis dan timbangan tidak otomatis. Timbangan bukan otomatis diatur dalam keputusan Direktur Jenderal PDN nomor 31 tentang secara teknis timbangan bukan otomatis. Sedangkan timbangan otomatis adalah timbangan yang diproses penimbangannya bekerja tanpa ada memerlukan operator dan bekerja secara otomatis. Timbangan bukan otomatis termasuk yaitu ada neraca, timbangan meja, timbangan pegas, dacin, timbangan sentesimal, dan timbangan elektronik. Timbangan ban berjalan merupakan contoh dari timbangan alat otomatis. Alat dan bahan. Yang pertama itu adalah load cell. Load cell HX711 di sini menjadi sensor beban utama untuk membuat alat ini. Yang kedua adalah ada amplifier HX771 yaitu sebagai modul penguat untuk sensor load cell. Yang ketiga ada LCD 16x2 untuk menampilkan hasil yang diproses melalui Arduino. Keempat, Arduino adalah untuk pemrograman dan motor servo itu untuk sebagai alat penyortir buahnya. Dan nomor 6 adalah buah-buahan sebagai bahan untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada sensor load cell atau bisa kita sebut sensor beban. Yang pertama itu kelebihannya sistem pengukuran dapat diubah dengan menggantikan sensor lain yang spesifikasinya sensornya lebih baik dan akurat dalam melakukan pengukuran. Yang kedua, lebih baik lagi dalam melakukan kalibrasi setiap sensor yang digunakan karena mempengaruhi hasil pengukuran. Yang ketiga, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan alat ukur yang lainnya. Kekurangan yaitu tidak bisa menggunakan sensor load cell untuk berbagai macam berat karena sensor load cell masing-masing mempunyai batas bebannya. Semakin besar kekuatan massa dari sensor load cell, maka akan semakin mahal juga harga yang ditawarkannya. Selanjutnya ada blok diagram. Blok diagram ini adalah suatu bagian dari prinsip dan kinerja suatu sistem dalam membuat suatu perancangan alat kerja. Cara kerja keseluruhan sebuah alat yang akan dibuat terletak pada blok diagram sistem. Berdasarkan penjelasan dari blok diagram yang ditampilkan pada layar yaitu load cell sebagai input dan pendeteksi berat buah yang diukur, blok amplifier sebagai penguat sensor load cell, blok microcontroller Arduino sebagai unit pemproses dan pengontrol seluruh sistem alat, blok LCD sebagai penampil hasil pengukuran buah, blok servo controller sebagai pengendali motor servo yang digunakan pada bagian kotak penimbang. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart adalah alur kerja dari suatu proses terhadap sistem yang telah dibuat agar dapat dengan mudah untuk dipahami dan dijelaskan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antar suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dapat dilihat gambar sebagai berikut.
Selanjutnya ada skematik alat perancangan timbangan digital. Pada alat penyortir buah otomatis ini akan digambarkan dalam sebuah rangkaian skematik. Rangkaian skematik ini merupakan hubungan antara sensor load cell HX711, LCD, motor servo, dan Arduino Mega. Rangkaian skematik ini merupakan suatu metode analisis sistem kerja komponen elektronika yang digunakan. Dibuat agar dapat lebih mudah untuk memahami tata letak komponen serta hubungan antar satu komponen dengan komponen yang lainnya. Dengan melakukan penelitian ini perlu ada pengujian. Pengujiannya itu untuk mengetahui ketelitian pengujian suatu alat diperlukan sebuah metode perhitungan khusus untuk mengetahuinya. Berikutnya telah dibuat metode perhitungan pengujian ketelitian alat yang telah direalisasikan. Setelah diperoleh data dari hasil pengujian dan pengukuran berat buah oleh sensor load cell dan timbangan konvensional, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data tersebut untuk dilakukan perhitungan analisa nilai persentase keberhasilan dan nilai persentase kesalahannya. Rumus-rumus untuk menghitung dan mencari persentase kesalahan dan keberhasilan pengukuran sensor load cell maupun timbangan konvensional adalah berdasarkan persamaan berikut ini. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari menggunakan timbangan konvensional dan timbangan load cell masing-masing melakukan 3 kali percobaan, yaitu dengan memberi beban 2,5 kilo, dan 1,5 kilo, 3,5 kilo, dan 5 kilo. Kita bisa lihat rata-rata keberhasilan dan tingkat error pengukuran pada timbangan manual. Pada buah apel, tingkat keberhasilan itu 98%, pada jeruk 95%, pada tomat 99%, dan kesalahannya itu pada buah apel 2%, pada buah jeruk 5%, dan pada buah tomat 1%. Rata-rata keberhasilan dan tingkat error pengukuran pada sensor load cell pada buah apel itu dengan keberhasilan 97,09%, pada jeruk itu 99%, pada tomat itu 97,09%, dan kesalahan pengukurannya pada buah apel yaitu 2,91%, pada jeruk hanya 1%, dan pada tomat hanya 2,91%. Dari hasil kedua timbangan ini, yang sangat signifikan adalah kesalahan dari buah jeruk konvensional dengan pengukuran pada sensor load cell pada buah jeruk. Terlihat perbedaan mencapai 4%. Dapat dilihat perbandingan keberhasilan dan tingkat error pengukuran load cell dan timbangan manual. Pembahasan. Dapat dilihat grafik ada di sebelah kiri. Percobaan dengan berat yang bervariasi yaitu 2,5 kilo, 3,5 kilo, 5 kilo agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Data yang didapat itu berupa tingkat keberhasilan pengukuran dan kesalahan pengukuran. Pada timbangan manual dilakukan secara 1 kali percobaan dan diberi beban yang berbeda-beda yaitu 2 kilo, 3 kilo, dan 5 kilo. Dengan menganalisis data hasil pengujian dapat dilihat bahwa timbangan yang menggunakan sensor load cell lebih akurat dibandingkan dengan timbangan konvensional, yaitu dengan perbandingan keberhasilan 97,73% dengan 97,34%. Walau hanya berbeda sedikit, namun tetap saja lebih akurat menggunakan timbangan yang menggunakan sensor load cell. Kesimpulan dari makalah ini adalah tingkat keberhasilan pengukuran pada sensor load cell sebesar 97,73% dan tingkat kesalahan pengukurannya itu sebesar 2,27%, dan tingkat keberhasilan pengukuran pada timbangan manual yaitu 97,34% dan kesalahannya itu 2,64%. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kali ini hasil ukur sensor load cell ternyata lebih efisien dan akurat dalam melakukan pengukuran berat buah. Metode membandingkan hasil ukur sensor load cell dengan timbangan manual merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi dan akurasi sistem kerja dari keduanya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.